Oke, halo semua, balik lagi sama gue April. Jadi di video kali ini gue pengen cerita bahwa gue itu baru beli ini harddisk. Ini harddisk bekas second dari Tokopedia. Ini tuh Seagate Barracuda yang 500 GB. Klaim dari penjualnya ini bekas, bukan rekondisi. Tapi karena harganya murah, cuman 90 ribuan, under 100. Jadi gue pengen tahu gimana kalau misalkan upgrade storage, terutama buat gaming di tahun 2025 ini. Nah, tapi buat yang video kali ini gue pengen tes aja pakai harddisk Sentinel sama Crystal Disk Smart. Ini gimana sih performa harddisknya gitu. Setelah pastikan ini pasti lama banget nih, apalagi cuma 500 GB. Mungkin sekarang harddisk 500 GB udah gak ada. Jadi ini PC-nya udah gue matiin. Kita bakal coba langsung pasang aja si harddisknya. Oke semua, jadi ini buat karena casing PC gue itu modelnya V-Stang, jadi mounting buat hard drive-nya dia ada di belakang kayak gini, bukan yang model cage, jadi harus dibuka dulu. Nah, jadi dia bakal tiduran di belakang sini, nempel. Ntar kayaknya gini. Nah, jadi kalau buat harddisk, mau harddisk yang gini apa SSD SATA yang kayak gini, itu pasti ada dua kabel. Ini kabel SATA data sama kabel SATA power. Jadi ada dua kabel kayak gini. Nah, sebenarnya kalau misalkan budgetnya ada, mendingan NVMe sekalian, M.2 NVMe biar gak ribet langsung di casing. Cuman ya namanya budget terbatas, 90.000 dapat 500 GB, ya kenapa tidak? Apalagi game-game sekarang itu ukurannya udah 100 lebih. Kita coba pasang. Nah, kadang ini tuh ada beberapa kendala sama casing yang murah. Ini kan casing murah ya, Phenix Diamond, cuman 500 ribuan. Nah, dia si lubang buat si harddisknya yang ini kurang pas, ini dia agak mencong dikit, jadi dia miring bautnya. Jadi buat di situ dia gak bisa dipasang. Tapi kalau baut yang lainnya overall aman sih. Jadi ya plus minus lah. Dapat V-Stang, temper glassnya bagus, gak ada framenya di tengahnya. Buat harga 500 ribu itu udah lumayan oke. Gak lumayan lagi, oke banget sebenarnya. Cuman gak dapat fan aja kekurangannya. Nah, tapi kadang ada hal-hal seperti ini, jadi itu keep in mind aja sih. Tapi gak terlalu ngaruh banget sih segitu. Cuman ini doang, yang lainnya masih bisa. Nah, jadi bentukannya kalau di mounting dia kayak gini. Nanti kalau misalkan dipasang dia jadi tidur kayak gini di belakang. Ini routing buat yang datanya jadi ribet. Oke, setelah sekian lama akhirnya jalur kabel SATA powernya yang ketemu, yang pas dengan sisa molex di ujungnya. Ribet banget ya maksudnya. Jujur aja, kalau misalkan kalian mau rakit PC gak usah lah ada RGB gitu, apalagi banyak banget. Bingung ini gara-gara si fan hub yang tersembunyi di belakang sini, semuanya jadi banyak kabelnya. Nah, ini nanti buat ke mobonya. Kalau ini sisa yang ada yang di sini yang udah kepasang, kita patenin dulu si ini ya. Oke, setelah sekian lama masang yang susah, nyari jalur kabelnya sama lupa foto buat panel, udah pasang dan udah buka beberapa aplikasi buat ngecek. Nah, di sini ada Crystal Disk Smart. Nah, ini hasilnya buat benchmarknya, buat kecepatan readnya segini, write-nya segini. Sebenarnya masih
oke lah, standar harddisk 7200 rpm 150 MB kurang lebih. Nah terus dari sini, ini kan ada ini yang baru 500 GB. Ini buat NVMe yang gue dulu. Ternyata dari hasilnya overview, si performance sama health-nya masih bagus, masih 100%. Dua-duanya power on time-nya segini, lifetime-nya juga, lifetime rate-nya juga baru sekitar 2 tera. Jadi sebenarnya masih oke banget. Nah, nggak tahu ya, tapi nanti kedepannya gue mau coba mungkin bandingin loading time di antara beberapa game, cuman gue belum punya gamenya, jadi itu bakal jadi next video. Overall 90.000 buat kayak gini oke banget. Oke, mungkin segitu aja yang bisa gue jelasin berbagi di video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Boleh cek sosial media gue yang lainnya di Instagram ataupun TikTok, karena gue suka bikin video-video pendek di situ juga. Terima kasih buat yang udah nonton. Thank you semua.